Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran fikih kelas 9. Hari ini Ibu akan bahas tentang materi kurban. Kurban dari segi pengertiannya menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu qoroba yaqrobu kurbanan. Artinya dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut istilah yang namanya kurban adalah penyembelihan hewan tertentu yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengetahui tujuan daripada kurban adalah agar bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil perintah kurban ini terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Dan maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu bagi umat Islam, sedangkan bagi Rasulullah berkurban itu hukumnya wajib. Jenis dan syarat hewan kurban. Adapun hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Satu ekor sapi atau kerbau ataupun unta bisa digunakan untuk 7 orang yang berkurban. Sedangkan satu ekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang yang berkurban. Syaratnya, hewan kurban yang pertama adalah harus cukup umur. Unta biasanya 5 tahun atau lebih. Kalau sapi atau kerbau itu biasanya umurnya adalah 2 tahun lebih. Kambing ataupun domba ini biasanya 1 tahun lebih yang ditandai dengan namanya musinnah, yaitu berganti gigi. Jadi apabila kambing atau domba tadi dia berganti gigi, maka dia sudah bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Syarat yang kedua adalah hewannya tidak cacat. Cacat ini menurut berdasarkan daripada hadis daripada Rasulullah ini meliputi 4 hal. Yang pertama, hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban adalah hewannya buta yang nyata butanya. Yang kedua, hewannya pincang yang nyata pincangnya. Yang ketiga, hewannya sakit-sakitan. Yang keempat, hewannya sangat kurus sekali, tidak ada dagingnya. Nah, ini yang merupakan cacat yang tidak bisa ditolerir, yang mana hewan ini apabila memiliki salah satu daripada cacat tersebut, dia tidak bisa dijadikan hewan kurban. Beberapa ulama juga menentukan hewan yang tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban, syaratnya yaitu yang termasuk cacat juga, yaitu hewan yang tidak memiliki daun telinga atau daun telinganya terpotong. Nah, ini juga termasuk tidak bisa digunakan sebagai hewan kurban. Selanjutnya adalah hewan yang hamil atau habis melahirkan. Dia juga tidak diperkenankan digunakan sebagai hewan kurban. Adapun pembagian daging kurban itu dibagikan pertama sepertiga itu untuk yang berkurban, sepertiganya untuk disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiganya untuk dihadiahkan kepada tetangga ataupun kerabat dekat. Nah, ada catatannya yang mana daging kurban dan kulitnya ini tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya, sunnah ketika berkurban.
Nah, bagi orang yang akan berkurban, yang pertama itu tidak memotong kuku dan rambutnya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban. Bagi laki-laki, sunnah menyembelih sendiri kalau mampu. Kalau mampu untuk menyembelihnya sendiri. Selanjutnya sunnahnya yaitu apabila diwakilkan karena tidak berani menyembelih sendiri, maka dia harus menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya. Dan yang terakhir, sunnah ketika berkurban adalah memakan daging kurban bagi yang berkurban, kecuali kurban yang dinazarkan. Nah, kurban yang dinazarkan ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang berkurban. Mungkin hanya ini penjelasan Ibu tentang kurban. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.